ingatkan pengusaha-pengusaha, ya, kau boleh untung tapi jangan mencekik petani-petani kita. Daripada kau cekik, lebih baik saya cekik kau. Halo Studio Lovers. Dunia memang tak pernah berhenti memberikan kejutan. Salah satu kejutan terbaru datang dari sektor yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia. Pangan. Lebih spesifik lagi, beras. Kita tentu memahami bahwa beras bukan sekadar makanan pokok bagi jutaan orang, terutama di Asia. Ia mencerminkan stabilitas ekonomi, ketahanan nasional, bahkan menyentuh aspek kedaulatan negara. Maka, tak heran jika publik dikejutkan oleh kabar yang cukup janggal. Jepang, negara maju yang selama ini dijadikan panutan dalam teknologi pertanian, kini justru mengalami krisis beras. Sementara itu, Indonesia, negara yang selama bertahun-tahun dibayangi kekhawatiran soal ketahanan pangan, justru tengah mengalami surplus pasokan. Fenomena yang membuat banyak pihak tercengang. Seolah-olah, dunia sedang berjalan terbalik. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apa dampaknya bagi peta pangan dunia ke depan? Bagaimana hal ini bisa terjadi? Simak video ini hingga akhir. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Fenomena ini menimbulkan satu pertanyaan besar. Bagaimana mungkin negara sebesar dan semaju Jepang bisa kekurangan beras? Apakah ini kegagalan sistem? Ataukah dampak perubahan global yang tak bisa dihindari? Jawabannya, tidak sesederhana itu. Krisis ini terjadi karena kombinasi berbagai faktor. Mulai dari cuaca ekstrim, perubahan iklim global, hingga krisis demografi di sektor pertanian Jepang. Ketika suhu meningkat tak terkendali dan badai menerjang ladang-ladang padi, hasil panen tak bisa diselamatkan. Dan ketika generasi muda enggan turun ke sawah, maka krisis bukan lagi ancaman, melainkan kenyataan. Berdasarkan laporan media lokal Jepang, suhu yang terlalu tinggi saat musim tanam mengganggu fase pertumbuhan padi. Banyak tanaman tak mencapai kematangan optimal, hingga akhirnya gagal panen. Tak hanya itu, badai yang datang lebih awal dari biasanya memperparah kerusakan di sejumlah wilayah penghasil utama. Dampaknya sangat terasa di kota-kota besar yang selama ini menggantungkan pasokan pada sistem distribusi nasional. Bahkan, beberapa toko swalayan di Jepang mulai membatasi pembelian beras per orang. Sesuatu yang sangat tidak lazim terjadi di negeri yang dikenal paling disiplin dalam urusan logistik pangan. Sementara itu, Indonesia justru sedang berada dalam momentum yang menggembirakan. Di wilayah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, hingga Sulawesi Selatan, panen raya menghasilkan surplus yang signifikan. Bahkan, beberapa gudang Bulog sempat penuh hingga pemerintah harus mencari tempat penyimpanan tambahan. Sungguh ironi yang menyenangkan, mengingat sebelumnya kita akrab dengan isu kekurangan stok, impor darurat, hingga harga melambung. Keberhasilan ini bukan tanpa sebab. Faktor-faktor yang mendukung di antaranya: cuaca bersahabat dalam beberapa musim terakhir, distribusi pupuk dan benih yang relatif tepat sasaran, dan tentu saja, dukungan pemerintah melalui program intensifikasi pertanian. Pemerintah juga aktif mendorong penggunaan teknologi pertanian modern, serta pendampingan langsung kepada kelompok tani. Bahkan, beberapa wilayah telah mulai menerapkan pertanian presisi berbasis data dan satelit. Tentu Jepang tidak tinggal diam. Pemerintah mereka sedang membuka kembali jalur impor beras dari negara mitra. Tapi langkah ini bukan perkara mudah. Standar mutu beras di Jepang adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Artinya, memilih mitra ekspor yang sesuai dengan standar mereka adalah tantangan tersendiri. Terlebih, saat ini harga beras dunia juga sedang tidak stabil. Ironisnya, Jepang dulu menjadi contoh global dalam urusan pangan. Tapi kini, mereka justru tengah diuji oleh alam dan perubahan sosial di dalam negeri. Salah satu tantangan terbesarnya adalah demografi. Mayoritas petani di Jepang kini berusia di atas 60 tahun. Generasi muda
Hampir tak ada yang mau meneruskan pekerjaan ini. Sebaliknya, Indonesia mulai memetik hasil dari regenerasi petani. Program-program seperti petani milenial, pelatihan agribisnis digital, dan pendampingan usaha tani berbasis teknologi mulai menarik minat anak muda. Bahkan kini, bertani tidak lagi dianggap sebagai pekerjaan kelas 2, tapi sebagai peluang yang menjanjikan. Namun, keberhasilan Indonesia ini bukan berarti tanpa tantangan. Surplus beras, jika tidak dikelola dengan baik, bisa menimbulkan masalah baru. Salah satunya adalah anjloknya harga di tingkat petani. Pemerintah harus segera menyiapkan strategi distribusi, penyerapan hasil panen, dan stabilisasi harga. Dan yang paling menarik, peluang ekspor ke negara-negara krisis seperti Jepang bisa menjadi solusi win-win. Tapi sekali lagi, kualitas beras Indonesia harus terus ditingkatkan. Dari sisi tampilan, aroma, daya simpan, hingga kemasan. Fenomena dunia terbalik ini memberi pelajaran penting. Negara maju pun bisa rentan terhadap krisis jika tak siap menghadapi perubahan. Sebaliknya, negara berkembang bisa jadi panutan jika berani berbenah dan berinovasi. Ketahanan pangan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal sosial, manajemen, dan kepemimpinan yang responsif. Indonesia kini tengah berada di titik kebangkitan. Saatnya kita tunjukkan bahwa kita mampu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan. Tapi ingat, kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia. Justru ini saatnya membuka pasar, menjalin kerjasama saling menguntungkan, dan tetap menjaga arah pembangunan nasional. Yang paling penting, pastikan petani mendapat insentif yang layak. Karena tak mungkin ada ketahanan pangan tanpa petani yang sejahtera. Kini, Jepang dan Indonesia seolah saling bercermin. Yang satu tengah berjuang menyelamatkan sektor pangannya. Yang lain tengah merayakan hasil dari kerja keras bertahun-tahun. Dua pendekatan yang berbeda, tapi satu pesan yang sama. Ketahanan adalah segalanya. Mari kita jaga momentum ini. Bukan hanya dengan semangat, tapi dengan konsistensi, inovasi, dan kerjasama semua elemen bangsa. Karena hanya dengan itu, kita bisa menjaga agar dunia yang terbalik ini menjadi peluang emas, bukan sekadar keajaiban sesaat. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.